Ayo, di sini siapa yang pas buka clothingan terus pas rilis artikel pertama laris manis gitu kan? Pas artikel kedua mulai susah jualan, artikel ketiga dan seterusnya tambah sepi. Ayo, yuk sini kalian ngumpul-ngumpul ya. Aku akan jelaskan kenapa ini bisa terjadi. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, gimana teman-teman? Apakah yang aku sebutin di awal tadi itu relate dengan kondisi kalian sekarang? Kalau misalnya kalian relate, berarti cocok banget kalian nonton video ini. Aku bisa bilang mungkin berarti ada yang salah sama pendekatan kalian untuk menjual suatu produk kalian, atau ada yang salah dengan cara pendekatan jualanmu teman-teman. Di sini aku mungkin bisa cek kalau misalnya ketika kalian mau buka bisnis itu kalian sebenarnya nggak tahu siapa market tujuan kalian itu kemana, siapa target jualanmu itu kamu nggak tahu. Akhirnya kamu bisanya cuma fokus ke circle teman-teman terdekat atau lingkungan yang terdekat. Banyak banget yang tanya pasti gini, loh salah kah mas kalau misalnya aku jualan di circle-circle yang aku kenal atau yang deket-deket gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak ada problem kalian mau jualan ke teman itu nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya aku pribadi, aku dulu tuh start jualan nembaknya adalah pertama kali itu di luar dari circle terdekatku. Ini kalau misalnya belum tahu ya, circle terdekat itu teman dekat, teman, saudara, keluarga, sahabat karib lah. Pokoknya yang kita kenal dan ada di kontak kita. Pertanyaannya, loh kenapa mas kok nggak nawarin ke mereka dulu? Nah jadi gini, aku dulu tuh lebih suka untuk nyoba atau start berjualan itu dari orang-orang yang emang nggak kenal siapa aku dan aku nggak kenal mereka. Karena gini teman-teman, ketika orang asing beli produk kita atau suka produk kita, berarti mereka itu bener-bener beli nggak ada paksaan atau nggak ada sungkan sama kita gitu loh. Karena kalau misalnya kita nawarin langsung ke teman atau ke keluarga atau circle terdekat tadi, itu masih ada rasa tadi, ada sungkan, ada nggak enakan, ada ya udah deh karena teman akhirnya aku coba beli gitu. Ya namanya teman, keluarga atau circle terdekat kan kebanyakan mereka memang mensupport ya, walaupun mungkin ada yang resek, mungkin ya minta gratisan atau minta tester atau minta harga teman gitu kan. Ya tapi seenggaknya adalah beberapa orang mungkin yang benar-benar mensupport kalian. Tapi nggak mungkin dong ketika kita pengen grow up, kita pengen establish, kan nggak mungkin cuma jualan di circle-circle terdekat doang gitu kan. Ya otomatis kita harus gimana caranya untuk expand ke orang yang mungkin kita nggak kenal, ke orang lain atau ke tempat-tempat lain kayak gitu. Nah kalau misalnya kita cuma terfokus nih ya, kendalanya orang-orang atau kalian yang nonton ini mungkin bingung gitu, nembaknya tuh mau kemana sih? Aku mau jualan itu ke siapa sih gitu. Nah harusnya itu kan udah clear waktu di awal. Jadi target kalian itu siapa, segmennya siapa, terus mungkin nembaknya ke kota-kota mana. Nah itu nanti cara mainnya bakalan berbeda gitu. Nah kalau misalnya kalian udah clear di awal, itu paling enak gitu. Jadi ketika kalian pengen, wah aku pengen rilis katalog ini, udah jelas gitu. Pasti misalnya ke pasar ini bakalan diterima, atau ke pasar ini pasti bakalan sold out. Nah tapi kalau misalnya kalian start dari yang ya pokoknya aku coba jualan dulu deh, aku bikin desain, misalnya kita ngomongin bisnis clothing ya, aku bikin desain dulu deh, aku pengennya kayak gini, nanti urusan laku nggak laku ya aku coba tawarin ke teman dulu gitu. Itu pemikiran yang sebenarnya kebalik, dan ini ternyata efeknya akan membuat mental kita itu menjadi kurang kuat ketika kita cuma bisa memanfaatkan ya, dalam tanda kutip ya, memanfaatkan circle terdekat aja. Dan ketika mereka bosan sama penawaran kalian atau ditawarin terus menerus gitu kan, otomatis teman kita atau circle terdekat kita kan ya bosan, akhirnya mereka juga nggak akan beli gitu. Otomatis produkmu nanti bakalan stuck dan nggak keluar atau ya ngendon seperti itu. Nah di saat itulah kamu pasti bakalan bingung mau jualin kemana, karena mental yang terbentuk di awal itu pasti kalian bakalan berpikiran seperti ini, aku misalnya rilis ini nanti ada si A, ada si B, ada si C yang bakalan beli deh gitu. Tapi ternyata kan nggak mungkin mereka beli terus ya. Pasti teman kalian nggak bakalan kalian ngeluarin katalog 1-2 mungkin kalian masih dibeli sama teman kalian, tapi udah 3-4 dan seterusnya itu pasti mereka bakalan ya udah gitu, kalian
kamu jualan ya udah kamu tawarin ke siapa gitu, jangan ke aku terus. Itu kalau misalnya aku sebagai misalnya nih ada temanku yang terus-terusan nawarin jualan ke aku, ya mungkin aku sekali 2 kali bakalan beli, tapi ketika 3 kali 4 kali ketika aku tidak terlalu membutuhkan suatu produk tersebut, ya udah aku nggak beli lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian berharap sama circle kalian terus, ya nggak bakalan bisa maju intinya. Nah, maka dari itu, saranku adalah mulailah buat jualan dari circle kedua atau circle ketiga, yang dimana mereka itu orang asing dan mereka itu nggak kenal pribadi kita, dan kita nggak kenal sama mereka. Jadi ketika kamu bisa atau gampang menjual produkmu ke orang asing, nanti ketika ada temen itu beli atau circle terdekat kita itu beli produk kita, ya kamu tidak berharap terus ke circle terdekat kalian. Misalnya ada yang beli dari temen misalnya, ya alhamdulillah gitu, tapi kita nggak terlalu fokus untuk nawarin ke mereka terus gitu ya. Jadi poinnya adalah usahakan kalian itu kalau misalnya jualan, ya udah kalian coba dan berani untuk expose ke orang yang kalian nggak kenal gitu, entah gimana caranya, pokoknya jangan jualan di circle terdekat terus seperti itu. So, mungkin itu aja yang bisa aku share dan semoga bermanfaat juga buat kalian. Semoga terjawab pertanyaan ini, karena ini banyak banget yang tanya juga. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.